Sementara itu pelaku judi online bisa dikenai sanksi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di mana pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Hal itu disebutkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Dalam keterangannya, Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto mengatakan salah satu yang dilakukan pelaku. Muhadjir di kantor Kemenko PMK Jakarta seperti dikutip dari kantor Berita Antara mengatakan, penjudi itu bagian dari pelaku dan menurut KUHP pasal 303 itu menyatakan bahwa judi itu tindak pidana, begitu juga Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 di pasal 27 judi online itu pidana dan termasuk pidana berat bukan pidana ringan karena hukumnya judi online itu 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah. Adapun Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 bab 7 tentang perbuatan yang dilarang pada pasal 27 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Menko PMK juga menegaskan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto di mana dirinya berkapasitas sebagai Wakil Ketua. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024. Hal yang penting itu sebetulnya pencegahan dan penindakan terkait bantuan sosial bansos bagi korban penjudi online. Menko Muhadjir menegaskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada keluarga atau orang-orang di sekitar yang mengalami kerugian akibat perilaku penjudi online. Korban itu adalah keluarga atau anggota yang menderita mengalami kerugian dan kerugian itu bisa material, bisa finansial atau psikososial. Ia menjelaskan dalam ketentuan yang sudah ditetapkan di Kementerian Sosial, Kemensos, orang yang tidak mampu atau orang miskin dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kemensos bisa dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS melalui proses verifikasi. Bali Post melaporkan.